Devi pacaran dengan seorang wanita. Status bebas bersyarat dari penjara agaknya masih membuat Ariel ekstra hati-hati untuk memulai perjalanan asmaranya yang baru. Ariel tentu tak mau pengalamannya sebagai narapidana dulu kembali ia rasakan. Sikap inilah yang tampaknya semakin membuat banyak wanita penasaran. Ariel yang dulu sempat mendapat hujatan bisa bertahan dan justru kian mempesona bagi kaum perempuan. Survive itu kan alami. Jadi aku sama Kak Ariel itu cuma teman, nggak ada hubungan spesial apapun. ngadepin kayak begini ya, hadapin dengan senyum aja. Kangen banget sama sekolah ini, ya Allah. Udah lama banget nggak sekolah ini. Inilah Devi Liu, model seksi sebuah majalah dewasa yang belakangan ini ramai menjadi bahan perbincangan. Devi Liu mendadak diburu media hiburan setelah foto dirinya bersama Ariel Noah tersebar di dunia maya. Devi tak membantah kalau dirinya sendiri yang menyebarkan foto tersebut. Foto itu sendiri menggambarkan sosok dirinya bersama Ariel yang tampak sangat dekat. Ariel bahkan rela mempertontonkan raut wajahnya yang konyol kala difoto bersama Devi. Foto itu pas waktu itu nggak sengaja ketemu, pas dia udah selesai kerja, aku selesai kerja, ya udah kita ketemu. Akhirnya kita kumpul istirahat rame-rame di dalam kamar itu tuh banyak banget orang, nggak aku berdua aja. Cuman ya waktu itu Karil foto yuk, aku lagi pengen foto-foto aja. Emang aku orangnya suka di foto karena aku kan suka foto shoot, model, pasti lebih demen foto kayak gitu. Foto itu udah beredar, besoknya saya langsung BBM Karil. Saya bilang, maaf Karil, saya nggak sengaja dan saya tidak mau dompleng ketenaran kakak. Setelah foto dirinya bersama Ariel tersebar di dunia maya, banyak orang mulai mencari informasi tentang Devi Liu. Selain seorang mahasiswi, Devi juga bekerja sebagai model. Foto-foto seksinya dari majalah pria dewasa banyak bertebaran di jagat maya. Kepada kami, Devi juga mengaku statusnya sedang sendiri karena baru saja putus dari kekasihnya. Baru putus cinta nih, Februari. Jadi sekarang pikirannya cuma pikir single is the best. Itu aja. Aku sama Kak Ariel itu cuma teman. Gak ada hubungan spesial apapun dan hanya teman. Anggapan masyarakat mungkin berbeda kali ya setiap orang. Cuman aku klarifikasiin lagi sekali lagi, aku sama Kak Ariel hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan spesial apapun. Sejak bebas dari kungkungan jeruji besi, 2 kali sudah Ariel diberitakan punya hubungan spesial dengan lawan jenis. Yang pertama adalah seorang pramugari bernama Magdalena Awi yang ia temui saat melakoni konser 5 benua 5 negara bersama Noah. Iya, berita yang model seperti itu kan udah sering banget ya. Kalau gue pribadi udah sering dapat ya kayak begitu itu beritanya. Jadi ya harus, dan saya juga harus istilahnya harus bersikap seperti orang yang memang yang udah tahu dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi kalau kesel sih pasti kesel gitu. Ngadepin kayak begini ya hadapin dengan senyum aja. Ariel terbilang pria spesial. Ia sempat dicaci dan dihujat karena kisah cintanya bersama 2 artis tersebar di media. Namun ironisnya, sekeluarnya dari penjara, Ariel justru tidak kehilangan cinta dari para penggemar khususnya kaum hawa, termasuk Devi. Di mata Devi, Ariel adalah pria sopan yang baik hati. Baik banget Kak Ariel itu, sangat sopan santun dan nasihatnya itu selalu bagus buat kalau kita dengar. Aku cuma mandang Kak Ariel itu hebat kalau setiap ngarang lagu itu kena di hati semua wanita. Sebelum Devi Liu, Sheryl seorang penyanyi pendatang baru yang sempat dikabarkan dekat dengan Ariel. Namun baik Ariel maupun Sheryl kompak membantah kalau ada asmara di antara mereka. Waduh, saya udah tua. Ini udah kayak ponakan sendiri. ada itu berita itu berita sekilas kali ada orang iseng Ya ngomong. mungkin aku emang muka tua. Aku dari dulu emang selalu mengidolakan
Om Boril dan semua member di yang dulu Peter Pan gitu kan. Amin. Ya, jadi untuk ya bisa berkolaborasi dan bisa kerjasama dan selalu maksudnya communicate gitu, sharing dalam musik sih sebenarnya ya. Kita nggak pernah ngebahas di luar itu. Sejak putus dari Luna Maya, Ariel memang belum pernah mengakui pacaran dengan seorang wanita. Status bebas bersyarat dari penjara agaknya masih membuat Ariel ekstra hati-hati untuk memulai perjalanan asmaranya yang baru. Ariel tentu tak mau pengalamannya sebagai narapidana dulu kembali ia rasakan. Sikap inilah yang tampaknya semakin membuat banyak wanita penasaran. Ariel yang dulu sempat mendapat hujatan bisa bertahan dan justru kian mempesona bagi kaum perempuan. Survive itu kan alami. Jadi kalau gue pribadi sih yang penting kalau masalah sih pasti bakal ada lah gitu istilahnya. Setiap orang udah disiapin kok semua masalahnya. Cuman tinggal waktunya aja ntar kapan datangnya gitu. Semua pasti pada suka Ariel. Siapa sih yang nggak tahu Ariel, ya kan, kayak gitu. Sosoknya pun juga baik, lembut. Dari info aktual di atas, kita beralih ke Pipik Dian Irawati. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini masih tetap setia menjalani masa idah. Seperti apa beratnya perjuangan Pipik untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita pasca ditinggal sang suami? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Prodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Selama 4 bulan 10 hari, Pipik Dian Irawati harus tetap mendekam di dalam rumah. Bukan karena dirinya malas keluar rumah atau tak ingin jalan-jalan, sekedar mencari hiburan. Pipik sedang menjalani masa idah setelah dirinya ditinggal sang suami yang pergi menghadap sang pencipta. 20 hari sudah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Namun selama itu, kesedihan belum lekang dari dalam dada Pipik Dian Irawati. Istri almarhum Uje tersebut masih merasakan pilu yang teramat dalam. Pipik memang sudah mengikhlaskan kepergian sang suami. Namun sebagai manusia biasa, ia juga tak kuasa mengenyahkan segala rasa sedih seketika dari dalam dada. Tadi malam, Pipik kembali berurai air mata. Sebagai wujud rasa cinta yang mendalam untuk almarhum, Pipik juga berusaha mentaati masa idah sesuai ajaran agama. Selama 4 bulan 10 hari, Pipik akan menjalani masa berkabung setelah ditinggal sang suami. Selama 4 bulan 10 hari, Pipik tidak akan keluar rumah, tidak boleh memakai pakaian yang mencolok warnanya, tidak memakai perhiasan, parfum atau minyak wewangian, dan beberapa larangan lain yang memang tidak diizinkan dilakukan seorang wanita yang sedang dalam masa idah. Doa, cuman kalau untuk masa idah kan memang saya 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari itu ya memang saya harus menepati aturan-aturan Islam, saya harus menjaga, tidak keluar rumah, tetap terus di rumah. Nggak boleh pakai make up, baju juga harus sederhana, tapi tertutup aurat. Khususnya yang bukan mahram tidak diizinkan, gitu. Dikhawatirkan ada fitnah. Siapapun dia, bini ente juga kalau ente meninggal nih, bini ente nggak boleh ketemu sama laki-laki lain, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Pipik mengaku, pasca meninggalnya almarhum, dirinya mendapat banyak permintaan untuk tampil di televisi. Tawaran yang menggiurkan tentunya karena Pipik bisa mengumpulkan rupiah demi rupiah. Namun Pipik tak mau silau. Ia lebih memilih untuk menjalankan ajaran agama, sekalipun harus melewatkan kesempatan untuk mendapatkan materi yang berlimpah. Sebenarnya saya banyak panggilan untuk talkshow di luar ya, tanggal 28, lalu tanggal 8 Juni ini ya akhirnya mereka mengerti saya tidak bisa hadir.
Allah ternyata sudah memiliki rencana yang indah untuk Pipi dan keluarga. Bahkan pembangunan pesantren yang nyaris mustahil setelah Uje meninggal dunia, kini justru semakin terbuka jalannya. Ya, ternyata banyak yang mau mendukung cita-cita